Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ibuku memaksaku menikah dengan rentenir hidung belang itu. Aku sudah menolaknya habis-habisan, tapi ibu tetap memaksaku. Aku bingung, gimana caranya biar aku bisa lepas dari pernikahan paksa ini. Aki Suryo Buwono, nama lengkap dari laki-laki itu. Lintah darat penghisap darah warga desa yang kurang mampu di desa kami. Aki Suryo sudah berkali-kali menikah, tapi dia seolah tidak pernah merasa puas dengan memetik setiap bunga desa yang sedang mekar di kampungku. Anehnya setiap gadis yang dia nikahi hanya bertahan 1 bulan saja menjadi istrinya. Dan semuanya meninggal dunia karena mengidap penyakit aneh yang tidak bisa dideteksi oleh para medis. Tanpa sepengetahuanku, ibu dan ayahku telah menentukan hari dan tanggal pernikahanku dengan Aki Suryo. Lastri, hari Kamis besok kamu harus bersedia menikah dengan Aki Suryo. Bu, aku nggak mau nikah sama dia, Bu. Apa ibu tega anaknya dijadikan tumbal Aki Suryo untuk yang kesekian kalinya? Hus, jangan bilang seperti itu, Las. Ibu membungkam mulutku seketika dengan telapak tangannya. Kalau ada anak buah Aki Suryo yang mendengar ucapanmu, bahaya. Ibu tahu kan, selama ini setiap anak gadis yang dinikahi Aki Suryo itu selalu berakhir tragis. Aku semakin mengeraskan suaraku. Sudah, ibu gak mau mendengar apapun alasanmu. Yang jelas, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus menikah besok titik. Aku tidak bisa menolak keinginan ibuku. Jika aku menolak atau kabur demi menghindari kawin paksa ini pun aku tak bisa. Karena aku tahu nyawa ayahku lah yang akan jadi taruhannya. Hutang orang tuaku sudah terlalu banyak pada Aki Suryo. Belum lagi ditambah dengan bunganya yang kian hari kian menggunung. Hutang itu untuk pengobatan ayahku yang mengidap kanker paru-paru. Mungkin pernikahanku ini satu-satunya jalan keluar agar orang tuaku terbebas dari cengkraman Aki Suryo, meski nyawaku sebagai taruhannya. Aki Suryo mengurungku di kamar pengantin. Tidak satu orang pun diizinkan menemuiku. Aku teringat pesan ibu. Aku lekas mengecek HP-ku. Ternyata ada pesan masuk. Lastri, jangan cemas. Ibu dan ayahmu aman. Bukalah jendela kamarmu. Akan ada seseorang yang akan menjemputmu. Kita bertemu nanti di rumah Nenek Ilham. Ternyata orang yang ibu temui tadi pagi di teras rumahku itu Mas Ilham. Aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah lelaki itu. Ibu dan Mas Ilham sedang merencanakan sesuatu. Tapi kenapa ibu tidak memberitahuku sebelumnya? Suara di balik jendela mengagetkanku. Siapa? Ini aku, Ilham. Sautnya dari balik jendela. Cepat-cepat aku membuka jendela. Sosok wajah laki-laki muncul dari balik jendela. Dia memberi tanda agar aku tidak berisik. Lekas kita pergi dari sini, Las. Iya. Mas Ilham membantuku turun dari jendela. Kami berdua mengendap-endap seperti maling di rumah sendiri. Alhamdulillah, tidak ada satupun anak buah Aki Suryo yang tahu kalau Mas Ilham telah berhasil membawaku kabur dari rumah. Mereka semua larut dalam pesta miras, jadi mereka tidak menyangka seseorang datang membawa kabur pengantin wanita. Sudah 1 tahun lebih aku dan Mas Ilham menjalin kasih. Awalnya ibu dan ayahku merestui hubungan kami. Tapi semenjak Aki Suryo melamarku, ibu menentang hubungan kami dan menyuruh Mas Ilham untuk menjauhiku.
Aku masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Mas Ilham membawa kabur aku dengan sepeda motornya, membelah jalan yang sunyi. Tiba-tiba saja hujan turun. Aku dan Mas Ilham memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah gubuk bambu sembari berteduh. Mas, apa ibu yang merencanakan semua ini? Iya, Las, ibumu sebenarnya tidak mau kamu menikah dengan Aki Suryo. Selama ini ibumu cuma berpura-pura di depan Aki Suryo. Ayahmu juga pura-pura pingsan di acara pernikahanmu. Dan ayah ibumu sekarang ada di rumah nenekku, bukan di rumah sakit. Ya, di acara pernikahanku. Kekacauan telah terjadi. Itu yang mengakibatkan aku dikurung dalam kamar pengantin. Apakah rumah nenekmu masih jauh, Mas? Rumah nenek ada di balik bukit. Di depan kita itu, kita harus melewati hutan dan perbukitan untuk sampai di sana. Mas Ilham menyentuh tanganku. Aku merasakan kehangatan dari telapak tangannya. Ketika ia menyentuhku, jantungku berdebar-debar. Aku menepis tangannya, meski dalam hati menginginkannya. Maaf, Mas, kita tidak boleh berpegangan tangan. Kita bukan mahram, apalagi aku ini istri orang. Lastri, izinkan aku menolongmu. Aku sangat mencintaimu. Kita habiskan malam ini berdua di sini. Mas Ilham semakin mendekat padaku, mengajakku untuk. Ia semakin mendekat, dan hampir saja ia mengecup bibirku. Astagfirullahaladzim, istighfar, Mas. Kita tidak boleh melakukannya. Ini dosa besar. Tapi hanya inilah cara agar kamu terhindar dari cengkraman Aki Suryo, Las. Biarkan aku memilikimu, Las. Jika kamu sudah kumiliki, maka Aki Suryo tidak akan mengincarmu untuk dijadikan tumbal. Ia hanya mencari gadis yang masih perawan untuk ia tumbalkan pada iblis yang ia puja. Tidak, Mas, aku tidak mau melakukan hal nista. Jika memang takdir menggariskan aku mati sebagai tumbal Aki Suryo, aku pasrah, tapi aku tidak mau masuk neraka karena berbuat mesum. Mas Ilham terdiam sejenak, lalu bergegas keluar dari gubuk bambu dan naik ke atas motor. Las, ayo cepat naik. Hujannya sudah reda. Kita harus segera ke rumah nenek. Iya, Mas. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kami menembus keheningan malam. Aki Suryo masuk ke kamar pengantin. Dia terbelalak melihat jendela kamar terbuka. Kurang ajar, Lastri kabur rupanya. Aki Suryo berteriak seperti orang yang kesetanan. Ia memanggil seluruh anak buahnya. Anak buah Aki Suryo pun langsung lari menuju kamar pengantin. Meski masih dalam keadaan mabuk selepas pesta miras. Cepat kalian kejar Lastri. Orang tuanya juga. Temukan mereka secepatnya. Kalau tidak, kalian semua akan kubunuh. Aki Suryo mendadak merasa pening. Mukanya pucat pasi. Dia kehilangan gadis untuk ia persembahkan pada Nyai Sekar jagat iblis yang menjadi sesembahannya selama ini. Entah dari mana asalnya, angin berembus kencang menghantam tubuh Aki Suryo. Semerbak wangi kembang setaman menusuk indera penciuman. Aki Suryo gemetar, ketakutan. Ia tahu benar Nyai Sekar akan meminta jatah tumbal di setiap malam Jumat Kliwon. Nyai Sekar mencekik leher Ki Suryo hingga tubuh Aki Suryo terangkat. Ki Suryo mengerang kesakitan. Dia tak bisa bernafas, keringatnya bercucuran. Lalu Nyai Sekar menghempaskan tubuh Aki Suryo ke lantai. Tubuh Ki Suryo terkapar di lantai. Keluar darah segar di sudut mulutnya. Maafkan aku, Nyi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan menyediakan tumbal untukmu di malam Jumat Kliwon berikutnya. Aku janji, Nyi, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Baiklah, Suryo. Aku beri kamu satu kesempatan. Jika tidak, kamu tahu sendiri akibatnya. Suryo bersujud di hadapan Nyi Sekar Jagat. Terima kasih, Nyi. Aku akan tepati janjiku. Kalau aku tak menepatinya, kau boleh mencabut nyawaku, Nyi. Nyi Sekar menatap cermin yang ada di kamar pengantin.
Kulit wajahnya yang tadinya kencang menjadi sedikit berkerut. Malam ini ia tidak mendapatkan tumbal. Kecantikannya sedikit memudar dan kekuatannya pun akan berkurang. Keesokan harinya anak buah Aki Suryo masih belum juga menemukan keberadaan Lastri dan keluarganya. Ki, kami tidak menemukan orang tua Lastri. Semua rumah sakit sudah kami periksa, tapi tidak ada nama ayah Lastri dalam daftar pasien, ujar salah satu anak buah Ki Suryo. Mereka, satu keluarga, telah menipuku. Akan kubunuh mereka semua. Aki Suryo menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari gadis perawan untuk ia persunting lagi. Jika Lastri tidak ia temukan, maka gadis itu yang akan menjadi gantinya sebagai tumbal untuk Nyai Sekar Jagat. Kabar tentang Ki Suryo sebagai pemuja iblis sudah menyebar. Tidak ada gadis yang bersedia menerima lamarannya. Tapi ada satu gadis yang mau menerima lamaran Aki Suryo dengan syarat Ki Suryo harus memberi mahar 100 juta. Ki Suryo akhirnya menyanggupi syarat yang diajukan oleh gadis tersebut. Bagi Ki Suryo uang 100 juta tidak ada artinya. Siapa nama gadis itu? Tanya Ki Suryo pada salah satu anak buahnya. Namanya Ningrum, Ki. Dia anaknya Jamaluddin, tukang sayur keliling, Ki. Apakah dia masih perawan? Masih, Ki. Dia gadis lugu dan tidak memiliki kekasih. Masih orisinil. Baguslah kalau begitu. Jangan sampai ia kabur seperti si Lastri. Jamaluddin, ayah Ningrum, hanyalah seorang tukang sayur miskin. Demi ambisinya untuk menjadi orang kaya, dia mengorbankan anak gadisnya yang lugu itu. Mas Ilham menghentikan motornya di depan sebuah rumah panggung. Ini rumah nenek Mas Ilham. Seseorang keluar dari balik pintu dan menuruni anak tangga dari rumah panggung tersebut. Seorang wanita dengan poni cepak dan rambut sebahu tersenyum padaku. Lastri, akhirnya kamu sampai juga, Nak. Ia memelukku erat. Aku seperti familiar dengan suara itu. Lastri, ini ibu, Nak. Aku terkejut dan tidak percaya kalau wanita yang memelukku barusan itu ibuku. Ibuku ternyata memakai rambut palsu agar tidak mudah dikenali siapapun. Penyamaran ibuku terbilang sukses, sampai-sampai aku, anak kandungnya pun tak mengenalinya. Ibu mengajakku dan Mas Ilham masuk ke rumah nenek Mas Ilham. Di dalam rumah sudah ada ayahku dan nenek Mas Ilham. Tak lupa Mas Ilham memperkenalkanku pada neneknya. Nek, ini Lastri, teman dekatku. Oh, ini toh Lastri. Cantik. Pantas saja kamu kepincut sama dia, Ham. Mas Ilham tersenyum, mukanya memerah karena menahan rasa malu. Ah nenek, bisa saja. Aku mencium punggung telapak tangan nenek Mas Ilham. Dengan ramah ia mempersilahkanku duduk di lantai yang beralaskan tikar. Keesokan harinya, Mas Ilham berpamitan. Ia akan kembali ke kampungku untuk mencari kabar di sana. Jika kondisi di sana sudah aman dan Ki Suryo tidak lagi mencari keberadaanku, maka aku dan orang tuaku bisa hidup normal kembali. Sudah 1 bulan lebih anak buah Ki Suryo mencari Lastri dan orang tuanya, tapi belum juga membuahkan hasil. Ki Suryo akhirnya menyerah dan sudah enggan untuk mencari keberadaan Lastri dan orang tuanya. Apalagi sekarang dia sudah punya satu mangsa baru untuk menggantikan Lastri. Pernikahan Ki Suryo dan Ningrum sudah tinggal menghitung hari. Aki Suryo sudah tidak sabar untuk menikahi Ningrum. Berbeda dengan Ningrum, dia semakin merasa ketakutan. Ia merasa kehidupannya sudah tak lama lagi. Untuk mencegah hal buruk pada pernikahannya dengan Ningrum, Aki Suryo memutuskan pernikahannya dengan Ningrum digelar di kediamannya. Ia takut Ningrum melarikan diri pada malam pengantin seperti Lastri. Penjagaan di rumah Aki Suryo pun diperketat. Tamu yang menghadiri acara pernikahannya hanyalah keluarga dekat saja. Aki Suryo tidak mengizinkan orang asing masuk ke rumahnya. Malam itu tepat di malam Jumat Kliwon,
Ningrum resmi dipersunting oleh lelaki tua hidung belang. Lintah darat itu. Selepas akad nikah, Ningrum langsung diajak ke kamar pengantin yang telah disulap begitu megah. Mata Ningrum tak berkedip melihat ranjang pengantin yang begitu indah, dihiasi taburan kelopak bunga mawar. Aki Suryo menggendeng tangan Ningrum dan mengajak Ningrum untuk melakukan ritual malam pertama. Ia sudah tak sabar untuk menjamah tubuh Ningrum. Jiwa buaya daratnya meronta. Ningrum yang lugu hanya pasrah saat tangan nakal Ki Suryo menggerayangi setiap pelekuk tubuhnya. Lalu Ki Suryo komat kamit membaca mantra memanggil roh Nyi Sekar Jagat. Angin kencang seketika masuk menyibak jendela kamar pengantin. Bau semerbak kembang setaman muncul perlahan dengan kehadiran Nyi Sekar di depan Ki Suryo yang tengah sibuk melepas helai demi helai kain yang membalut tubuh Ningrum. Masuklah ke dalam tubuh gadis ini, Nyi. Lekas kita lakukan ritual malam pertama, Nyi. Baiklah Suryo, aku juga sudah tak sabar untuk menghisap aura keperawanan gadis ini. Aku ingin kembali cantik seperti gadis belia. Roh Nyi Sekar masuk ke dalam tubuh Ningrum dan Ki Suryo melakukan ancang-ancang untuk beradu peluh dengan Ningrum. Di tengah permainan bersama Ningrum, Ki Suryo merasa ada yang beda pada Ningrum. Belum sempat Ki Suryo menyelesaikan permainannya, tangan Ningrum mencekik leher Ki Suryo hingga dia kesulitan bernafas. Ada apa, Nyi? Kenapa kau mencekik leherku? Lepaskan aku, Nyi. Ningrum mendorong tubuh Ki Suryo hingga menyentuh langit kamar. Lalu tubuh Ki Suryo terpental ke lantai. Ningrum menyeringai dengan sorot mata yang tajam dan memerah. Ia memporak-porandakan kamar pengantin. Perlahan roh Nyi Sekar keluar dari tubuh Ningrum. Lalu Ningrum pun jatuh tak sadarkan diri. Nyi Sekar kembali pada wujud aslinya. Kulitnya yang mulus kini menjadi keriput. Rambutnya yang hitam mulai ditumbuhi uban. Gadis ini sudah tidak perawan lagi, Suryo. Kamu gagal memberikan tumbal untuk kedua kali. Jadi kamu harus menanggung akibatnya. Jangan, Nyi. Jangan bunuh aku, Nyi. Ampuni aku, Nyi. Aku tidak tahu kalau Ningrum sudah tidak perawan. Tubuh Ki Suryo bergetar ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Ia bersujud di kaki Nyi Sekar. Seminggu sebelum pernikahan dilangsungkan, Ki Suryo menyuruh Jatmiko keponakannya untuk mengantar baju kebaya ke rumah Ningrum. Jatmiko mengenal Ningrum di acara lamaran Ki Suryo. Tanpa sepengetahuan Ki Suryo, Jatmiko diam-diam menjalin hubungan dengan Ningrum. Rumah Ningrum terlihat sepi. Orang tua Ningrum sedang pergi ke rumah salah satu perias pengantin di kampung sebelah. Ningrum, ini aku, Jatmiko. Mendengar suara Jatmiko, Ningrum bergegas membukakan pintu. Mas Miko, ada apa, Mas? Boleh saya masuk? Ayah ibumu ada di rumah enggak? Silakan, Mas. Kebetulan orang tuaku lagi pergi ke kampung sebelah. Ada urusan penting. Baguslah kalau begitu. Maksud Mas Miko apa? Oh, enggak, Rum. Aku kesini mengantarkan baju dari pamanku untuk kamu pakai di hari pernikahan besok. Mas, tapi aku takut kalau kabar tentang Ki Suryo itu benar adanya. Ningrum tertunduk dan menangis. Jatmiko mengelus pundak Ningrum, mencoba untuk menenangkan gadis itu. Rum, Mas akan menolongmu. Percayalah, Mas mencintaimu, Rum. Jatmiko membisikkan sesuatu di telinga Ningrum. Lalu Ningrum mengangguk seolah menyetujui apa yang Jatmiko kehendaki. Mereka berdua masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian terdengar suara seseorang mengetuk pintu sambil memanggil Ningrum. Ningrum, buka pintunya, Nak. Teriak istri Jamaluddin memanggil anaknya. Ningrum dan Jatmiko menyudahi permainan mereka di atas ranjang. Keduanya sibuk memunguti baju mereka yang tergeletak di lantai. Jatmiko bergegas meninggalkan rumah Ningrum
dengan memanjat jendela kamar lalu loncat dari atas jendela. Ningrum berjalan keluar dari kamar sambil merapikan rambutnya yang agak berantakan. "Kok lama banget kamu, Rum? Buka pintunya. Kamu ngapain di kamar?" Anu Bu, tadi aku ketiduran." "Oh, ya udah, ini tolong bawa barang belanjaan Ibu. Tadi Ibu sama bapakmu habis dari rumah tukang rias pengantin, mampir sebentar ke pasar." Ningrum dengan cekatan membantu mengangkat belanjaan milik ibunya ke dapur. Jatmiko mengendap-endap di samping rumah Ningrum. Dia memastikan tidak ada satupun orang melihatnya. Lalu ia berlari menuju pekarangan di samping rumah Ningrum. Di pekarangan tersebut banyak pepohonan dan semak-semak, hingga memudahkan untuk bersembunyi sejenak. Jatmiko duduk di bawah pohon besar. Nafasnya masih ngos-ngosan. Dalam hatinya berkecamuk rasa bersalah. "Maafkan aku, Rum. Terpaksa aku memperdayaimu. Kujadikan kamu senjata untuk membalaskan dendamku pada pamanku," gumamnya dalam hati. Ingatan Jatmiko melalang buana pada peristiwa kelam yang pernah menimpa sewaktu kecil. Dia masih ingat saat itu ia dan ibunya sedang bermain petak umpet. Jatmiko bersembunyi di dalam lemari pakaian. Saat ibunya sedang sibuk mencarinya, tiba-tiba seseorang datang ke rumah Jatmiko dan membekap mulut ibunya. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Ki Suryo, pamannya, memaksa ibunya untuk melayani nafsu bejatnya. Ibu Jatmiko menolak dan berteriak. Ayah Jatmiko yang pulang dari ladang mendengar teriakan istrinya langsung masuk dan melihat Ki Suryo sedang melucuti pakaian istrinya secara paksa. Melihat perbuatan adiknya yang tidak bermoral membuat ayah Jatmiko naik pitam. Dia mengambil sebilah sabit dan melayangkan sabit itu ke arah adiknya. Tapi anak buah Ki Suryo menjegal ayah Jatmiko. Ayah Jatmiko tak bisa berkutik. Ia melihat istrinya dipaksa memenuhi hasrat adik kandungnya. Ki Suryo mengambil sebuah golok dan mengayunkannya ke leher ayah Jatmiko. Ayah Jatmiko tak bisa melawan karena tangannya dijegal oleh anak buah Ki Suryo. Ayah Jatmiko jatuh tersungkur, bersimbah darah, lehernya nyaris putus. Setelah melakukan aksi bejatnya pada ibu Jatmiko, Ki Suryo meninggalkan rumah itu dan menyuruh anak buahnya untuk ke kantor polisi dan membuat laporan palsu bahwa rumah kakak kandungnya telah digarong. Ibu Jatmiko terpukul melihat suaminya mati dengan mengenaskan di tangan Ki Suryo. Jatmiko yang berada di lemari keluar menghampiri ibunya. Jatmiko memeluk erat ibunya. Peristiwa yang baru saja ia lihat membuatnya trauma. "Kelak kau harus membalaskan kematian ayahmu, Miko. Kini ibu akan menyusul ayahmu. Kamu harus ingat, pembunuh ayahmu adalah pamanmu. Kelak kau harus membalaskan dendam ayah dan ibumu." Ibu Jatmiko mengambil sebuah pisau dan mengakhiri hidupnya. Jatmiko kecil menangisi kepergian orang tuanya. Miris, kedua orang tuanya meninggal dunia secara tragis. Semua karena ulah si Suryo. Setelah kematian orang tuanya, Jatmiko berjanji dalam hati, suatu saat ia akan membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dia pun berpura-pura tidak pernah tahu kebenaran peristiwa yang menimpa orang tuanya. Jatmiko kecil juga tidak menolak saat dirinya dijadikan anak angkat oleh pamannya. Tak terasa air mata Jatmiko membasahi pipinya. Ia teringat kembali masa kelamnya tempo dulu. Jatmiko merasa puas telah mengambil kegadisan Ningrum, dan itu adalah senjatanya untuk membalas dendam pada Ki Suryo, pamannya. Ki Suryo bersimpuh di hadapan roh Nyi Sekar. Tapi amarah Nyi Sekar sudah mencapai puncaknya. Nyi Sekar mengibaskan tubuh Ki Suryo ke arah dinding kamar. Tubuh Ki Suryo terpental, darah segar keluar dari hidung dan mulutnya. Ningrum kembali siuman dan melihat Nyi Sekar yang membabi buta menghajar suaminya. Sontak ia menjerit ketakutan. Mendengar cerita Ningrum, anak buah Ki Suryo spontan masuk ke dalam kamar.
Mereka menyaksikan majikan mereka sedang dihajar habis-habisan oleh Nyi Sekar. Melihat sosok Nyi Sekar yang menakutkan, anak buah Ki Suryo lari tunggang-langgang. Tidak satupun dari mereka yang berani untuk menolong majikannya tersebut. Dengan berbalut selembar kain, Ningrum mengambil langkah 1000 keluar dari rumah Ki Suryo. Ningrum berlari menembus gelapnya malam. Di tengah jalan ia berpapasan dengan seorang pria yang mengendarai motor ninja biru. Pria itu membuka helm yang melekat di kepalanya. "Ningrum, sedang apa kau di sini?" Aku takut, Mas. Di rumah pamanmu ada hantu," ucapnya sambil memegang erat tangan Jatmiko. "Yang kamu lihat itu bukan hantu, dia itu iblis sesembahan pamanku," ucap Jatmiko sambil mengusap bahu Ningrum. "Mas, tolong antarkan aku ke rumah orang tua aku, Mas." "Baiklah, cepat kau naik. Aku akan mengantarmu sampai ke depan pintu rumahmu. Pegangan yang erat." Sepeda motor itu melaju membelah jalanan yang sunyi. Ningrum memeluk erat pinggang Jatmiko. Kain yang menutupi tubuhnya sesekali tersingkap terkena angin. Jatmiko mencuri pandang dari spion. Tak berapa lama mereka telah sampai di depan rumah Ningrum. Dan Jatmiko membunyikan klakson motornya sehingga orang tua Ningrum terbangun dari tidurnya dan bergegas keluar rumah. Melihat anaknya pulang di pagi buta dengan berbalut selembar kain di tubuhnya, membuat orang tua Ningrum kaget bukan kepalang. Untuk beberapa saat mereka hanya saling menatap. Ayah Ningrum tanpa basa-basi menghadiahkan boke mentah ke muka Jatmiko. Ningrum berusaha menghalangi, tapi tangan ayahnya lebih dulu menyambar muka Jatmiko. "Kurang ajar kau, Jatmiko. Kau apakan anakku?" Mas Jatmiko nggak salah kok, Pak. Dia sudah menolongku. Aku hampir saja mati di rumah Ki Suryo." Ningrum menarik tangan ayahnya, lalu mengajak kedua orang tuanya masuk ke dalam rumah. Ningrum membujuk ayahnya agar tenang dan mau menurunkan emosinya. Jamaluddin pun akhirnya menuruti perkataan Ningrum. Jatmiko yang dongkol selepas mendapatkan boke mentah milik Jamaluddin. Sengaja ia menstarter dan menggeber motornya. Terdengar bunyi bising dan asap pekat keluar dari knalpot. Jatmiko seolah-olah sedang mengejek ayah Ningrum. Jamaluddin dibuat kesal dan emosinya kembali membuncah. Tanpa menghiraukan anak dan istrinya, ia mengambil ancang-ancang dan memburu pemuda tengil itu. Tapi langkahnya tertahan oleh tangan Ningrum yang berusaha melerai keduanya. "Mas Miko, pergilah, selamatkan pamanmu. Dia dalam bahaya. Ayo cepat pergi," Ningrum berteriak dari dalam rumahnya. "Bapak, tenang, jangan emosi," seru ibu Ningrum menenangkan suaminya yang temperamental itu. Jatmiko meninggalkan rumah Ningrum dengan motornya. Sambil menahan rasa sakit di mukanya, ia melesat secepat kilat menuju rumah pamannya. Ningrum menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami di rumah Ki Suryo. Jamaluddin manggut-manggut dan tersenyum simpul. Dia tidak sedikit pun berempati pada musibah yang dialami oleh menantunya. "Kamu gak usah sedih, Rum. Biar saja Ki Suryo mati. Kalau dia mati, kamu akan jadi janda kaya, Rum. Harta milik Ki Suryo itu banyak banget. Kita bisa kaya mendadak, Rum. Cuma kamu yang akan dapat warisan itu. Si Lastri, istri sebelumnya kan udah minggat dia. Tidak berhak dapat warisan. Nah, si Jatmiko itu cuma anak angkat. Biarpun dia itu keponakan Ki Suryo, paling-paling dia cuma dapat seiprit. Kita menang banyak, Bu," ucap Jamaluddin sambil terkekeh. Mukanya pun seketika berubah drastis. Dari merah karena emosi menjadi berseri-seri setelah mendengar cerita tentang Ki Suryo. Azan subuh mulai berkumandang di salah satu masjid di kampung itu. Jatmiko tiba di rumah pamannya yang terlihat sepi. Jatmiko memberanikan diri masuk ke rumah pamannya. Perlahan Jatmiko masuk ke kamar pengantin. Lalu ia melihat tubuh Ki Suryo yang bersimbah darah, penuh dengan luka. Jatmiko mencoba memegang tangan Ki Suryo dan memeriksa denyut nadinya. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kau pantas menerima semua ini, Paman. Aku puas sudah membalas dendam kedua orang tuaku. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Mata Jatmiko tertuju pada cincin yang melingkar di jari telunjuk jasad Ki Suryo. Jatmiko melepas cincin tersebut dari jari Ki Suryo dan memasukkan cincin tersebut ke dalam saku celananya. Jatmiko menelpon ketua RT setempat dan beberapa warga untuk mengurus pemakaman Ki Suryo. Tidak beberapa lama para pelayat mulai berdatangan. Jatmiko memasang wajah sayu, matanya terlihat sembab. Tapi semua hanyalah sandiwara. Dalam hati Jatmiko bahagia karena telah menunaikan titah ibunya, membalaskan dendam kedua orang tuanya. Ningrum dan orang tuanya juga hadir di pemakaman Ki Suryo. Di antara pelayat ada seorang pemuda yang mendekati Jatmiko. Dia mengucapkan bela sungkawa. Pemuda tersebut Ilham, kekasih Lastri. Ilham dan Jatmiko berteman sejak kecil, tapi setelah lulus SD, Ilham pindah ke ibu kota karena orang tuanya ditugaskan di sana. Sesekali Ilham pulang kampung untuk mengunjungi sanak saudaranya, juga untuk menemui Lastri pujaan hatinya. Sampai pada akhirnya Lastri dilamar oleh Ki Suryo. Ilham segera memberi kabar pada Lastri tentang kematian Ki Suryo. Lastri dan orang tuanya memutuskan untuk kembali ke kampung mereka. Lastri sangat merindukan rumahnya dan suasana di kampungnya yang begitu asri. Lastri dan orang tuanya berpamitan pada nenek Ilham. Ilham telah menyewa sebuah mobil travel untuk menjemput Lastri dan orang tuanya. Tiba di depan rumahnya, Lastri bergegas turun dari mobil travel. Di depan pintu rumahnya, Ilham berdiri dan melambaikan tangannya. Lastri merasa gembira bisa kembali menginjakan kaki di rumahnya lagi. Ilham dengan cekatan ikut membantu mengangkat baju dan barang bawaan milik Lastri dan orang tuanya. Sebenarnya ada hal lain yang ingin Ilham sampaikan pada Lastri. Apa yang ingin Mas sampaikan kepada Lastri? Iya Las, sebenarnya aku ingin melamarmu. Sebenarnya kamu boleh saja melamarku Mas. Tapi sabar dulu ya, tunggu masa idahku selesai Mas. Ilham merasa lega dan bahagia mendengar jawaban Lastri. Rasanya ia pingin jingkrak-jingkrak dan salto, tapi ia urungkan niatnya itu. Karena tiba-tiba kedua orang tua Lastri muncul dari balik pintu. Ayah dan ibu Lastri keluar dari balik pintu. Kedua orang tua Lastri ternyata dari tadi menguping pembicaraan Lastri dan Ilham. Keduanya sepakat menyerahkan keputusan tentang jodoh pada anak gadisnya itu. Orang tua Lastri pun setuju jika nanti Ilham melamar anak gadisnya itu. Nah Ilham, kami berdua menyerahkan keputusan pada Lastri. Jika Lastri nanti bersedia menerima lamaran Nak Ilham, kami pun setuju. Kami juga berterima kasih karena selama ini Nak Ilham sudah menolong kami sekeluarga. Gak apa-apa kok Pak. Saya ikhlas membantu Bapak sama Ibu. Kalau sudah beres, saya pamit dulu ya Pak, Bu. Ilham beranjak dari duduknya dan mencium punggung telapak tangan orang tua Lastri. Ilham menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dan tersenyum pada Lastri. Begitupun Lastri. Ia juga melakukan hal yang serupa. Keduanya saling pandang. Ilham tak berani lagi menyentuh Lastri. Malam itu Jamaluddin dan istrinya sedang sibuk menghitung uang mahar milik Ningrum dari pernikahannya dengan Ki Suryo. Mata Jamaluddin berbinar melihat setumpuk uang di meja. Seumur hidup dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Wah Bu, sekarang kita jadi orang kaya Bu, ucap Jamaluddin sambil terkekeh kegirangan. Iya Pak, besok Bapak nggak usah jualan sayur lagi. Bapak tinggal ongkang-ongkang kaki saja di rumah. Ningrum hanya menghela nafas melihat kelakuan kedua orang tuanya. Dia tidak merasa gembira dengan uang yang ia miliki. Pikirannya kusut. Sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ningrum sedang menunggu datang bulan. Dia sudah telat 1 minggu. Ningrum akhirnya memutuskan untuk ke kamarnya. Dia ingin tidur lebih awal.
Angin kencang tiba-tiba saja menghempas tumpukan uang yang berada di meja milik Jamaluddin. Jamaluddin dan istrinya sibuk memunguti uang yang berserakan di lantai. Semerbak bunga kembang setaman tercium oleh mereka. Sesosok wanita masuk dari jendela rumah Ningrum. Jamaluddin berteriak ketakutan. Istri Jamaluddin memegang erat uang yang mereka kumpulkan di dalam sebuah tas kulit warna hitam. Kembalikan uang itu, Jamaluddin. Kamu tak berhak atas uang itu. Karena anakmu saat dinikahi oleh Ki Suryo itu sudah tidak perawan lagi. Ningrum yang sudah tertidur pulas di kamarnya pun terbangun mendengar suara teriakan ayahnya. Dia beranjak dari pembaringannya dan keluar dari kamar. Saat ia membuka korden, ia terkejut melihat seorang wanita yang mirip Nyi Sekar berada di dalam rumahnya. Ningrum menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menimbulkan suara. Jamaluddin mengambil sebuah parang dan menyerang roh Nyi Sekar dengan membabi buta. Pergi kau setan, ini uang kami, jangan merebutnya dari kami. Dasar manusia serakah, kembalikan uang itu atau kubunuh kalian. Tubuh Ibu Ningrum gemetar ketakutan sampai-sampai ia terkencing di celana, lalu pingsan. Ayah Ningrum yang kalap terus saja menyerang Nyi Sekar. Ningrum berlari menuju rumah Pak Kepala Desa. Dia berharap Pak Kepala Desa dan warga setempat mau menolong orang tuanya. Setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, Pak Kepala Desa mengajak beberapa warga menuju ke kediaman orang tua Ningrum. Tiba di rumah Ningrum, Pak Kepala Desa dan warga terbelalak melihat orang tua Ningrum yang tergeletak di lantai. Ibu Ningrum yang pingsan mulai siuman, dan ayah Ningrum yang berada di sudut ruangan terkapar. Tapi beruntung nyawanya masih terselamatkan. Hanya ada beberapa luka di wajah dan lengannya. Mana uang kita, Pak? Ibu Ningrum berteriak ketika mendapati uangnya raib. Mendengar teriakan istrinya, Jamaluddin mulai tersadar. Keduanya kebingungan dan mencari-cari tas kulit warna hitam yang sebelumnya dipegang oleh istrinya. Pak Kepala Desa mencoba menenangkan orang tua Ningrum. Beberapa warga pun ikut membantu mencari uang yang dimaksud oleh Jamaluddin. Tapi hasilnya nihil, selembar uang pun tak mereka jumpai. Sudahlah Bu, Pak, gak apa-apa uang itu hilang, yang penting ibu dan bapak selamat, ujar Ningrum. Ya gak bisa gitu, uang itu banyak, ratusan juta, kita harus lapor polisi, Rum. Masa polisi suruh nangkep setan, Pak? Cicit Ningrum sambil tersenyum. Kayaknya dia bukan setan, Rum. Mana ada setan doyan duit, yang ada setan jadi-jadian alias maling, ujar Jamaluddin mulai menerka-nerka. Jamaluddin berusaha keras meyakinkan anaknya bahwa pelaku yang mengambil uang tersebut bukannya Sekar, tapi manusia yang menyamar menjadi Nyi Sekar. Jamaluddin tetap ngotot untuk melaporkannya ke polisi. Akhirnya Ningrum menyetujui kemauan orang tuanya tersebut, meski dia tidak yakin pada kecurigaan ayahnya. Ya udah, bapak boleh lapor ke polisi, tapi bapak besok ke puskesmas dulu buat periksa. Obati dulu tuh lukanya, baru kita ke kantor polisi. Salah satu dari warga yang ikut mencari uang milik Jamaluddin menemukan jam tangan di bawah jendela. Jamaluddin semakin yakin jika yang mengambil uangnya bukannya setan, tapi seorang manusia. Di kamarnya Jatmiko tertawa cekikikan. Dia melepas topeng yang melekat di wajahnya. Rambut palsunya juga tak ketinggalan. Malam itu dia begitu gembira, seperti baru saja menang lotre. Dasar orang tua bodoh, mau aja dikipulin. Jatmiko mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan uang milik Jamaluddin. Ia memasukkan uangnya ke dalam kantong plastik warna hitam. Sedangkan tas kulit milik Jamaluddin ia bakar agar tidak meninggalkan jejak.
Keesokan harinya Ningrum bertandang seorang diri ke rumah Jatmiko. Ia memberanikan diri untuk mengunjungi pemuda itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jatmiko terkejut melihat Ningrum yang berada di teras rumahnya. Jatmiko mempersilahkan Ningrum masuk ke rumahnya. "Mas, ada hal penting yang mau aku bicarakan." "Bilang saja, kamu lagi kangen sama Mas, iya kan Rum?" "Mas Miko jangan bercanda, aku serius Mas. Sudah 1 minggu aku telah datang bulan. Aku takut aku hamil Mas. Aku mau kamu menikahiku Mas." Ningrum memegang tangan Jatmiko sambil mengibah. "Aku gak mau nikahin kamu jangan naif Rum. Dulu aku cuma menolongmu agar kamu tidak jadi ditumbalkan oleh pamanku. Tapi aku gak mau nanti anak ini lahir tanpa ayah. Kamu harus tanggung jawab Mas. Gugurkan saja kandunganmu itu Rum. Kalian wanita begitu naif. Sudah banyak wanita yang jadi korban mulut manis laki-laki, tapi kalian masih percaya," ucap Jatmiko sambil terkekeh mengejek Ningrum. "Lihat berita di televisi dong, kurang update sih kamu. Banyak banget wanita yang jadi korban buaya darat seperti aku." "Kamu jahat Mas, aku tidak akan menggugurkan janin ini. Aku akan bilang pada orang tuaku bahwa kamu yang menghamiliku. Dan kamu harus bertanggung jawab." Ningrum meluapkan emosinya pada Jatmiko. Satu tamparan keras jatuh ke pipi Jatmiko. Jatmiko tak terima dengan perlakuan Ningrum padanya. Spontan ia mencekik leher Ningrum hingga gadis itu kesulitan untuk bernafas. Ningrum tidak berdaya, tapi Jatmiko tak urung melepaskan tangannya. Hingga akhirnya Ningrum lemas, terkulai. Bukan pingsan, tapi Jatmiko panik dan melepas tangannya dari leher Ningrum. Dia baru menyadari jika ia telah menghabisi nyawa gadis itu. Jatmiko berusaha untuk menyembunyikan jasad Ningrum ke dalam kamarnya. Belum sempat ia memindahkan jasad Ningrum, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, sehingga membuatnya semakin panik. "Jatmiko, keluar kau!" Suara Jamaluddin menggema. Jatmiko terdiam, dia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Ia segera menggotong tubuh Ningrum dan memasukkannya ke dalam lemari pakaian. Lalu dia bergegas untuk membukakan pintu rumahnya. Di depan pintu sudah ada Jamaluddin dan beberapa polisi yang akan melakukan penggeledahan di rumah Jatmiko. "Selamat siang, Saudara Jatmiko. Kami membawa surat penangkapan Anda terkait dengan laporan Saudara Jamaluddin yang telah kehilangan uangnya tempo hari." Saya tidak bersalah Pak. Saya bukan pencurinya Pak." "Apakah jam tangan ini milik Anda?" "Kami sudah melakukan pengecekan sidik jari di TKP dan ada sidik jari Anda yang tertinggal di sana." Jatmiko hanya diam. Dia sudah tidak lagi berkilah. Barang bukti sudah dikantongi polisi. Dia berpikir keras mencari cara agar bisa kabur. Jamaluddin dan beberapa polisi menggeledah kamar Jatmiko, tapi mereka tidak menemukan uang milik Jamaluddin. Ketika salah satu polisi membuka pintu lemari baju milik Jatmiko, tubuh Ningrum terlihat terkulai di antara gantungan baju. Jamaluddin menghampiri jasad putrinya dan ia memeluk tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa. "Ningrum, anakku, apa yang sudah terjadi padamu nak?" Jamaluddin terisak meratapi nasib anaknya. Ia beranjak keluar dari kamar. Ingin sekali ia meluapkan amarahnya pada Jatmiko. Polisi yang berdiri di dekat Jatmiko tidak sadar kalau Jatmiko sedang mencari celah untuk melarikan diri dari tempat itu. Polisi tersebut lupa tidak memborgol kedua tangan Jatmiko. Dia malah penasaran dan melangkah menuju kamar Jatmiko, tempat di mana jasad Ningrum ditemukan. Kesempatan itu tak disia-siakan Jatmiko. Dia pun berlari secepat kilat. Tapi naas, belum sampai jarak 5 meter, sebuah timah panas menembus betis kirinya. Jatmiko mengerang kesakitan. Ia masih berusaha melangkah dengan menyeret kaki kirinya, tapi usahanya untuk tetap melarikan diri sia-sia.
karena salah satu dari polisi berlari menghampirinya yang terseok-seok tak berdaya. Polisi tersebut langsung memborgol tangan Jatmiko dan memapahnya naik ke mobil polisi untuk membawanya ke hotel Pradio. Jatmiko segera diangkut agar tidak terjadi insiden amuk massa, karena warga yang geram pada Jatmiko sudah mulai terpancing emosi. Ada salah satu warga yang sempat menjambak rambut Jatmiko, ada juga yang menarik bajunya sampai robek. Begitu emosinya warga pada Jatmiko yang telah melakukan tindak kriminal kelas tinggi. Ibu Ningrum datang ke TKP dan melihat jasad putrinya yang telah terbujur kaku. Ibu Ningrum tak kuasa melihat putrinya yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia menangis histeris. Beberapa warga berusaha untuk menenangkannya, tetapi ia terus meronta, menangisi kepergian anak semata wayangnya itu. Setelah mobil polisi mengamankan Jatmiko, datanglah sebuah ambulan ke TKP untuk membawa jasad Ningrum ke rumah sakit guna keperluan otopsi. Jamaluddin memukulkan kepalan tangan ke tanah. Dia tidak menyangka ambisinya pada harta malah menjadikannya sengsara. Beberapa polisi yang masih menggeledah rumah Jatmiko akhirnya menemukan kantong kresek hitam yang berisi uang milik Jamaluddin di sebuah gudang di belakang rumah Jatmiko. Uang tersebut akhirnya diserahkan kembali ke Jamaluddin. Kedua suami istri itu akhirnya pulang dengan penuh kesedihan. Uang yang mereka cari telah ketemu, tapi mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga, melebihi uang, yaitu anak mereka. Setibanya di rumah, Jamaluddin meletakkan uang itu di lantai. Uang itu kini seperti seonggok sampah yang tidak berarti. Bu, maafkan Bapak, karena keinginan Bapak untuk jadi orang kaya malah membuat anak kita tiada untuk selamanya. Ibu juga salah, Pak. Ibu mengira dengan harta yang berlimpah kita akan hidup bahagia. Nyatanya tidak, Pak. Setelah proses otopsi selesai, jasad Ningrum diserahkan pada orang tuanya dan dikebumikan di hari itu juga. Jamaluddin telah mengikhlaskan kematian anaknya, tapi ia tetap meminta keadilan. Jatmiko harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Jamaluddin akhirnya memutuskan mengembalikan semua harta peninggalan Ki Suryo beserta uangnya kepada Lastri. Dia memilih kembali pada profesinya semula, yaitu menjadi penjual sayur keliling. Ia juga mengajak istrinya ikut berjualan sayur agar istrinya tidak merasa kesepian. Ilham yang mendengar kabar tentang Jatmiko yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sebagai sahabat, Ilham prihatin dan tidak menyangka jika sahabatnya itu bisa melakukan hal keji, bahkan menjadi tersangka pembunuhan sadis. Ilham memutuskan untuk mengunjungi Jatmiko di kantor polisi. Gimana kabarmu, Miko? Aku turut prihatin. Iya, beginilah Ham. Terima kasih karena kamu sudah menyempatkan waktumu untuk menjengukku. Aku tidak pantas menjadi sahabatmu, Ham. Aku ini orang jahat. Jangan sampai sifat burukku menular padamu. Pergilah, Ham, pergi. Tenangkan dirimu, Miko. Kamu seperti bukan Miko yang ku kenal dulu. Kenapa kamu berubah? Miko sahabatku tidak mungkin bertindak kriminal. Katakan padaku, apa yang terjadi padamu? Mendengar perkataan sahabatnya, Jatmiko tersenyum kecut. Semua di luar kendaliku, Ham. Ada bisikan gaib yang mendorongku untuk berbuat biadab. Entahlah, aku pun tak tahu. Katakan padaku, Miko, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Katakan. Jatmiko melepas sebuah cincin batu akik dari jari manisnya. Ambil ini, Ham. Musnahkanlah cincin ini. Musnahkan ia ke dalam bara api. Cincin ini milik pamanku. Aku bergegas keluar dari kantor polisi untuk menuju rumah Ustadz Musa. Dia seorang dai juga sekaligus menjadi guru spiritualku. Tiba di rumah Ustadz Musa, aku langsung menceritakan tentang kejadian yang menimpa Jatmiko. Kuserahkan cincin milik Ki Suryo pada guru spiritualku. Ustadz Musa mengamati dengan detail cincin tersebut. Sesekali keningnya berkerut.
Cincin ini harus cepat dimusnahkan, Ham, sebelum cincin ini memakan korban lagi. Iya Ustadz, aku akan mencari beberapa balok kayu untuk membuat perapian guna memusnahkan cincin tersebut. Malam itu Jamaluddin beserta istri bertandang ke rumah Lastri. Mereka datang dengan tujuan mengembalikan semua harta peninggalan Ki Suryo dan mahar milik Ningrum pun ia serahkan ke Lastri. Jamaluddin beralasan bahwa setiap melihat uang tersebut dia merasa sedih karena teringat dengan almarhum Ningrum. Nak Lastri, maksud kedatangan kami ke sini guna mengembalikan seluruh aset peninggalan Ki Suryo. Lastri terdiam karena ia bingung. Saat ini memang dia sedang membutuhkan dana untuk biaya pengobatan ayahnya. Tapi dia merasa berat untuk menerima uang tersebut. Ia sadar dia tidak berhak atas uang yang ia terima. Karena dulu sama sekali ia belum pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Tapi Pak, saya tidak pantas untuk menerima uang Bapak dan harta peninggalan Ki Suryo. Maaf Pak Jamal, anak saya ini memang pemalu dan sok gengsi. Jadi biar saja saya yang mewakili menerima uang dan harta milik Ki Suryo, ujar Ibu Lastri menyela pembicaraan. Tapi Bu, sudah diam kamu Lastri. Setelah selesai memberikan uang dan seluruh aset Ki Suryo, Jamaluddin dan istri berpamitan pada orang tua Lastri. Belum sempat keduanya keluar dari pintu depan, terdengar suara teriakan yang berasal dari kamar milik ayah Lastri. Lastri dan ibunya berlari menghampiri ayahnya yang sedang tertidur di kamar tersebut. Yah, kenapa ya? Lastri terbelalak melihat ayahnya yang terbaring di ranjang, kejang-kejang. Matanya melotot dan lidahnya terjulur keluar dari mulutnya. Yah, Ayah kenapa Bu? Ibu Lastri sontak menjerit melihat keadaan suaminya. Ketegangan seketika menyelimuti suasana malam itu. Lastri tak kuasa melihat kondisi ayahnya. Ia lalu berteriak meminta pertolongan. Ibu Lastri yang mendengar teriakan anaknya terkopoh-kopoh masuk ke kamar Lastri. Lastri, ada apa nak? Lastri terbangun dan mengusap keningnya yang berpeluh. Ibu, ayah mana Bu? Ayah baik-baik saja kan Bu? Ayahmu baik-baik saja Las, dia lagi tidur. Kamu mimpi buruk ya? Iya Bu, dalam mimpi aku lihat ayah kesakitan, matanya melotot, lidahnya terjulur keluar. Aku takut Bu. Tenang Las, berdoalah semoga tidak ada hal buruk yang menimpa keluarga kita. Mimpi buruk itu datang dari setan nak. Jadi jika kamu mimpi buruk, berludahlah 3 kali ke samping kiri dan berdoalah agar dijauhkan dari segala keburukan. Ustadz Musa mulai mencium aroma wangi kembang setaman. Kepulan asap yang keluar dari cincin itu yang lama kian menebal dan membentuk wujud seorang nenek bungkuk dengan wajah yang menyeramkan. Ilham yang melihat penampakan tersebut bergidik. Ia membaca ayat kursi untuk mengusir makhluk menyeramkan itu. Mendengar ayat suci yang dilantunkan oleh Ilham membuat tubuhnya Sekar bergetar hebat. Hentikan, hentikan, panas, panas. Ustadz Musa juga ikut melantunkan ayat-ayat suci untuk menghalau jin, setan, dan sebangsanya. Merasa terdesak, Nyi Sekar mulai mengeluarkan ajian pamungkas yang mengibaskan tangannya dan keluarlah percikan api yang menyambar tangan Ustadz Musa. Tak ayal, cincin yang berada di genggaman Ustadz Musa pun terpental. Ilham segera menolong Ustadz Musa yang mengerang menahan sakit. Tangan Ustadz Musa sedikit terjilat api yang berasal dari kibasan tangannya Sekar. Ilham, lekas kau cari cincin itu dan masukkan ke dalam bara api. Iya Ustadz, aku akan mencarinya. Semoga cincin itu masih ada di dekat sini. Gelapnya malam semakin menyulitkan pencarian Ilham, tapi Ilham pantang menyerah. Dengan berbekal senter yang ada di HP-nya, ia terus mencari. Kesaktiannya Sekar sudah semakin menipis karena sudah lama tidak mendapat tumbal. Dulu setiap malam Jumat Kliwon dia rutin mendapatkan tumbal dari Ki Suryo.
Malam telah meninggalkan singgasananya. Azan subuh mulai berkumandang. Nyi Sekar merubah dirinya menjadi kepulan asap lalu menghilang. Ayo Ilham, kita ambil air wudhu dulu dan mendirikan sholat subuh. Cincin itu bisa kita cari nanti. Jamaluddin dan istrinya berniat memberikan uang dan aset milik Ki Suryo pada Lastri. Lastri terkejut dengan datangnya Jamaluddin dan Pak Kades ke rumahnya. Ia mulai menerka-nerka apa gerangan maksud kedatangan mereka. Begini Nak Lastri, maksud kedatangan kami ke sini untuk menyerahkan segala aset milik Ki Suryo beserta uang tunai 100 juta ini pada Nak Lastri. Untuk sejenak Lastri terdiam. Dia mulai mencerna kembali peristiwa yang terjadi semalam. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia merasa aneh. Kenapa yang terjadi di hadapannya saat ini sama persis dengan mimpi semalam? Terimalah Nak, kamu berhak menerimanya karena kamu itu istri sah dari Ki Suryo. Kamu berhak menerima warisan peninggalan Ki Suryo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas niat baik Bapak Jamaluddin beserta Ibu. Saya tidak bermaksud mengurai, tapi saya hanya ingin memberi saran. Saran apa Nak Lastri? Bagaimana kalau harta peninggalan milik Ki Suryo kita kembalikan pada warga yang dulu menjadi korban penindasan dan kesewenang-wenangan Ki Suryo? Maksud Nak Lastri apa? Tanya Pak Kades semakin penasaran. Maksud saya sebaiknya seluruh harta peninggalan Ki Suryo kita kembalikan pada warga yang dulu tanahnya diambil paksa oleh Ki Suryo karena mereka tidak mampu melunasi hutang beserta bunganya. Oh, kalau begitu saya setuju dengan saran dari Nak Lastri. Alhamdulillah, saya juga sangat senang mendengar jawaban dari Pak Jamaluddin. Lastri tersenyum lega. Kondisi Jatmiko di dalam sel tahanan sangat memprihatinkan. Seringkali ia berteriak-teriak, berbicara sendiri, seolah ada seseorang yang menghantuinya. Malam itu Jatmiko duduk merenung di pojokan ruang sel tahanan. Teman satu selnya yang lain sudah tertidur lelap, tapi Jatmiko masih belum bisa memejamkan matanya. Mas, tolong aku Mas, tolong aku Mas. Jatmiko mendengar tangisan seorang wanita. Siapa kamu? Pergi! Pergi, aku bukan pembunuh. Pergi. Teman-teman satu sel Jatmiko berjumlah 4 orang merasa kesal mendengar ocehan Jatmiko. Mereka merasa terganggu. Salah satu dari mereka ada yang berbadan bongsor dengan kepala pelontos dan berkumis tebal terbangun dari tidurnya. Tanpa basa-basi ia memukul Jatmiko tanpa ampun. Satu tonjokan mengenai pelipis Jatmiko dan membuat pemuda itu jatuh tersungkur. Kegaduhan di sel tahanan tak hayal membuat gempar malam itu. Salah seorang sipir penjaga datang dan mengevakuasi Jatmiko ke klinik terdekat. Itulah ganjarannya bagi orang yang tega membunuh seseorang dengan keji, celetuk salah satu penghuni sel. Siang itu Lastri dan Jamaluddin beserta kepala desa berencana mengembalikan harta peninggalan Ki Suryo pada warga. Warga menyambut dengan antusias. Tak henti-hentinya mereka mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa, serta berterima kasih pada Lastri dan Jamaluddin atas kemurahan hati mereka mengembalikan harta milik Ki Suryo. Ilham yang diundang oleh Lastri untuk menghadiri acara tersebut juga turut gembira dan bangga. Las, aku tak menyangka hatimu begitu mulia. Ah Mas, ini bisa aja. Memang sudah seharusnya harta ini dikembalikan pada pemiliknya. Tapi tidak semua wanita berpikiran sepertimu, Las. Banyak wanita di luar sana yang melakukan segala cara untuk bisa memperoleh harta yang berlimpah. Mereka rela menjual kehormatannya atau menjadi simpanan hanya demi sekepok uang. Ustadz Musa berpamitan pada jamaah masjid untuk pulang lebih awal. Ustadz Musa merasa ada firasat buruk yang akan menimpa keluarganya. Firasat Ustadz Musa terbukti. Setibanya di rumah, ia melihat istrinya sedang mengacak-ngacak isi rumahnya seperti orang kesurupan. Ada makhluk gaib yang merasuk ke dalam tubuh istrinya. Siapa kau? Berani merasuki tubuh istriku?
akulah sesembahan Ki Suryo. Untuk apa kau merasuki tubuh istriku? Dia tidak ada urusan denganmu. Jika kau ingin balas dendam, lawanlah aku. Jangan kau bersembunyi di balik tubuh istriku. Manusia bodoh. Aku sengaja merasuki tubuh istrimu karena hanya dialah kunci kelemahanmu. Aku yakin kamu tidak akan menyakiti istrimu sendiri. Dan itulah yang aku mau, agar kau tidak berani melawanku. Jika kau melawanku, maka tubuh istrimulah yang akan tersakiti. Iblis laknat, keluarlah dari tubuh istriku, cepat keluar. Jika tidak, aku akan membakarmu. Nyi Sekar tidak mempedulikan ancaman yang dilontarkan oleh Ustadz Musa. Ia mengibaskan tangannya sehingga membuat tubuh Ustadz Musa terpental dan menghantam dinding rumah. Ustadz Musa mengerang dengan menahan rasa sakit di tubuhnya. Ustadz Musa lantas membaca ayat kursi agar roh jahat yang masuk ke tubuh istrinya segera keluar. Panas, panas, hentikan, teriak Ustazah Laila. Ustadz Musa melanjutkan membaca surat Anas dan Al-Falaq. Tubuh Ustazah Laila bergetar. Ia terus berteriak dan berusaha menghindar dari Ustadz Musa yang terus melantunkan ayat-ayat suci. Ustazah Laila yang masih dirasuki roh Nyi Sekar membuka pintu dan pergi meninggalkan Ustadz Musa. Ilham tak putus asa. Ia terus mencari cincin milik Ki Suryo. Matanya menyipak setiap sudut rumah. Tebakannya jitu, cincin itu ternyata tergeletak di antara tumpukan hiasan dinding. Segera Ilham membawa cincin itu dan menyerahkan pada Ustadz Musa yang masih terbaring di ranjang. Ustadz Musa tidak mau membuang waktu. Meski tubuhnya masih lemas dan terasa sakit di sekujur badan, dia meminta Ilham untuk memapahnya menuju dapur miliknya yang terletak terpisah dari ruang pokok. Sesampainya di dapur, Ustadz Musa menyalakan tungku yang biasa istrinya gunakan untuk memasak. Ustazah Laila memang lebih senang memasak di tungku daripada memasak dengan kompor gas. Ilham, masukkan cincin ini dalam tungku itu. Di sana masih ada bara api. Bara api di dalam tungku terlihat masih menyala. Belum sempat Ilham berjalan menuju tungku yang dimaksud oleh Ustadz, sekelebat bayangan menyambar cincin yang berada dalam genggamannya. Untunglah cincin tersebut tidak terlepas dari genggaman Ilham. Ia masih bisa menyelamatkan cincin itu. Berikan cincin itu padaku, pemuda bodoh. Ilham berbalik badan, ingin melihat siapa sosok yang berniat merampas cincin Ki Suryo. Ustazah Laila. Ilham, jangan hiraukan dia. Dia bukan istriku. Cepat kau masukkan cincin itu ke dalam tungku. Iya Ustadz. Jangan kau lakukan itu, pemuda bodoh. Jika kau memasukkan cincin itu ke dalam tungku, maka gurumu ini akan mati. Tangan Ustazah Laila seketika memanjang hingga beberapa meter dan menyentuh leher Ustadz Musa, lalu mencekiknya. Ilham tak kuasa melihat gurunya menjadi sasaran kekejaman Nyi Sekar. Lalu ia pun memilih menyelamatkan gurunya daripada memasukkan cincin itu ke dalam tungku. Ustazah Laila menyeringai. Taktiknya untuk mengelabui Ilham berhasil. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Mulut Ustazah Laila komat kamit membaca mantra. Terimalah aji pamungkasku ini, pemuda bodoh. Sebuah bola api keluar dari mulut Ustazah Laila, meluncur mengarah ke Ilham yang hendak menolong Ustadz Musa. Tiba-tiba datang seorang pria yang sengaja pasang badan untuk menyelamatkan Ilham. Laki-laki itu terpental dengan kondisi tubuh menghitam, terkena ajian dari Nyi Sekar. Ilham terbelalak. Ia masih belum bisa mencerna apa yang sedang ia alami. Semua di luar dugaannya. Ayah, ayah! Terdengar suara teriakan seorang wanita, dan suara itu sangat familiar di telinga Ilham. Seorang wanita berbusana tertutup dan berhijab hitam datang dan langsung memeluk tubuh lelaki yang tergeletak di lantai dapur milik Ustadz Musa. Wanita itu menangis dan mengguncang-guncangkan tubuh laki-laki yang hampir 50% tubuhnya gosong.
Ilham berjalan mundur. Ia masih syok dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Tapi dia masih mampu menguasai keadaan. Dengan sekali ayunan tangan, dia melemparkan cincin milik Ki Suryo ke arah Tungku. Lemparan Ilham tepat sasaran. Cincin itu pun jatuh ke dalam Tungku. Ustadz Laila seketika melepas cengkramannya dan ia jatuh terkulai. Asap putih keluar dari ubun-ubun Ustazah Laila dan membentuk sosok nenek bungkuk. "Panas, panas!" teriak nenek bungkuk itu. Ustazah Musa dan Ilham lalu membaca ayat kursi. Tubuh nenek itu terbakar habis seperti cincin yang terbakar bara api dalam tungku. Dan kalian tahu siapa laki-laki yang telah menyelamatkan Ilham? Siapa laki-laki yang tubuhnya gosong hampir 50%? Ya, dia adalah ayah dari Lastri. Ayah Lastri segera dilarikan ke rumah sakit. Karena keadaan ayah Lastri sangat kritis, akhirnya Ilham dan Lastri mengucapkan akad nikah di rumah sakit karena itu adalah permintaan terakhir dari ayah Lastri. Dan setelah mereka berdua sah menjadi suami istri, ayah Lastri menghembuskan nafas terakhirnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.